Terima kasih untuk kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Ricky Tentero dengan NIM 211051183. Pada saat ini saya akan menjelaskan 7 konsep dasar IPS sebagai tugas akhir mata kuliah konsep dasar IPS SD lanjut kelas 2C dengan dosen pengampu Margareta Octavia Sumilat SPD MPD. Yang pertama adalah antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya manusia, baik kebudayaan prasejarah maupun kebudayaan pada zaman modern saat ini. Antropologi mengkaji kebudayaan pada semua tingkat perkembangan teknologi, dari zaman berburu dan zaman pengumpulan makanan sampai pada zaman bercocok tanam dan sampai pada zaman industri. Kedua, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi yang mempelajari tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber di bumi untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Pentingnya manajemen kelangkaan secara khusus ini dibagi ke dalam dua bagian, yaitu analis ekonomi dan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi berkaitan dengan aplikasi hasil analis ekonomi untuk memecahkan masalah sosial. Bagian yang berhubungan dengan analis ekonomi adalah dibagi ke dalam dua bidang, yaitu ekonomi mikro yang mengkaji perilaku individu, persoalan rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Dan yang kedua adalah ekonomi makro yang mengkaji keberfungsian ekonomi secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah geografi, adalah yang mempelajari permukaan bumi dan bagaimana manusia memengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Geografi ini dibagi menjadi dua, yaitu geografi fisik yang mengkaji aspek-aspek fisik bumi yang meliputi iklim, tanah, sumber-sumber air, penyebaran tanaman dan binatang, dan bentuk-bentuk tanah. Dan yang keempat adalah sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lampau. Para sejarawan tertarik dengan semua aspek kegiatan manusia di masa lampau, seperti politik misalnya, hukum, militer, sosial, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah ilmu politik, adalah mempelajari kebijakan umum. Para ilmuwan tertarik dengan perkembangan dan penggunaan kekuasaan manusia dalam masyarakat, khususnya yang tercermin dalam pemerintahan. Kemudian yang keenam adalah psikologi, adalah yang mempelajari perilaku individu-individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, meliputi semua bentuk perilaku manusia dan bukan manusia, serta manusia normal dan abnormal, individu dan kelompok, fisik dan mental, dan secara insting maupun dengan cara dipelajari. Dan kemudian yang ketujuh adalah sosiologi. Sosiologi adalah mempelajari tentang perilaku manusia dalam kelompok. Perhatian utamanya adalah dalam hubungan sosial manusia dan perilakunya. Manusia seperti diwujudkan sendiri dalam perkembangan dan fungsi dari kelompok dan institusi. Itulah 7 penjelasan mengenai 7 konsep dasar IPS, ya.